Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Banjali. Hari ini Banjali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu Belarus bela sekutunya. Jangan pojokkan Rusia. Dia punya nuklir. Editor Danur Lambang Pristiandaru. Kompas.com. Tanggal 15 Oktober tahun 2022. Pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Minsk. Kompas.com. Presiden Belarus Alexander Lukashenko memperingatkan Ukraina dan Barat untuk tidak memojokkan sekutunya, Rusia. Lukashenko mengatakan, Rusia memiliki senjata nuklir karena suatu alasan tertentu. Dalam kutipan wawancara dengan saluran NBC yang dirilis oleh kantor berita negara Belarus, Lukashenko mewanti-wanti Barat agar tidak memojokkan Rusia. Jadi Anda tidak boleh melewati batas itu. Garis merah itu. Seperti yang dikatakan orang Rusia. Kamu tidak bisa melewatinya. Ujar Lukashenko. Sebagaimana dilansir Reuters. Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Barat khawatir bila Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar menggunakan senjata nuklir setelah pasukan Moskwa mengalami serentetan kekalahan dalam perang di Ukraina. Mengenai senjata nuklir, senjata apapun adalah senjata yang diciptakan untuk sesuatu, ucap Lukashenko. Rusia telah dengan jelas menyampaikan posisinya, melarang ada serangan di wilayah Federasi Rusia. Dalam hal itu, Rusia dapat menggunakan semua jenis senjata jika diperlukan. Lanjut Lukashenko. Peringatan terorisme. Sebelumnya, Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia bulan lalu. Putin menuturkan, dia akan mempertahankan integritas teritorial Rusia dengan segala cara, termasuk memakai senjata nuklir jika perlu. Lukashenko mengatakan secara terpisah bahwa dia menempatkan Belarus dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat karena ketegangan di perbatasannya. Dia mengaitkan langkah itu dengan pengerahan pasukan Belarus bergabung dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan selatan Belarus dengan Ukraina. Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan, pasukan Rusia akan mulai tiba di Belarus dalam beberapa hari ke depan. Saat Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina, Belarus mengizinkan Moskwa menggunakan wilayahnya sebagai salah satu landasan untuk menyerang Kyiv. Keputusan terbaru Lukashenko untuk mengerahkan pasukannya ke perbatasan menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan Barat bahwa sang presiden mungkin mengirim pasukannya mendukung upaya perang Rusia. Analis politik mengatakan, langkah tersebut sebenarnya adalah pilihan yang tidak menarik baginya. Akan tetapi, dia mungkin tidak bisa menolak jika Putin menuntutnya. Belarusia bergantung pada Rusia secara politik dan ekonomi. Dan dukungan Putin membantu Lukashenko bertahan dari protes massa pro-demokrasi pada 2020. Sumber, Reuters. Berita berikutnya, kalau Rusia serang Ukraina dengan nuklir, apa yang akan Barat lakukan? Editor Aditya Jaya Iswara. Kompas.com. Tanggal 14 Oktober tahun 2022. Pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Moskwa. Kompas.com. Spekulasi tentang apakah Vladimir Putin akan menggunakan senjata nuklir atau tidak sudah tersebar luas. Terhambatnya invasi Rusia dan serangan Ukraina di jembatan Kerch berujung meningkatnya kekhawatiran Putin dapat mengeskalasi dari senjata konvensional menjadi serangan nuklir taktis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengatakan, dunia kini paling dekat dengan Armageddon sejak krisis rudal Kuba, setelah lebih banyak ancaman dari Kremlin. NATO berujar bahwa langkah seperti itu mungkin akan mengarah pada respons fisik dari Ukraina, para sekutunya, dan bahkan NATO sendiri. Ex-Dirut Chia yakin Rusia akan kalah di Ukraina. Menurut NATO,
Setiap penggunaan senjata nuklir akan memiliki konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Moskwa menggunakan ancaman atomnya untuk mencegah NATO dan negara-negara lain melakukan intervensi langsung di Ukraina. Dikutip dari Sky News pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, berikut adalah kemungkinan tindakan Barat apabila Rusia menggunakan nuklir di Ukraina. 1. Skenario tindakan Barat. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Zagorodnyuk mengungkapkan, NATO memiliki beberapa opsi jika Putin menggunakan nuklir. Di Foreign Affairs dia menulis, bahkan mungkin tidak memerlukan operasi darat. Koalisi Barat dapat dengan kredibel memberitahu Kremlin bahwa mereka akan menyerang kemampuan Rusia dengan serangan rudal dan serangan udara langsung, menghancurkan fasilitas militernya dan melumpuhkan armada Laut Hitamnya. Mereka bisa mengancam memutuskan semua komunikasinya dengan peperangan elektronik dan mengatur pemadaman dunia maya terhadap seluruh militer Rusia. Dia menambahkan bahwa melanggar tabu nuklir juga dapat memicu reaksi dari China dan India, yang akan menjadi pukulan lain bagi Kremlin. 2. Apa yang sudah dilakukan Barat? Profesor Michael Clarke, mantan Direktur Jenderal Royal United Services Institute, berkata bahwa Kremlin sudah diperingatkan tentang konsekuensi eskalasi. Ketika ancaman senjata nuklir taktis dimunculkan beberapa minggu lalu, AS dan 3 atau 4 anggota NATO secara pribadi menghubungi pejabat-pejabat di Rusia dan di staf umum Rusia untuk mengatakan, "Jangan berpikir begitu." 3. Haruskah Barat berbuat lebih banyak sekarang? Alexander Gabuev Senior di Carnegie Endowment for International Peace menerangkan, serangan rudal terbaru Rusia di Ukraina adalah pengingat yang menyedihkan bahwa halaman paling mengerikan dari perang buruk ini masih ada di depan kita. Tanggapan Kremlin menjadi semakin tidak proporsional dan merusak, katanya. Ex-Dirut Chia yakin Rusia akan kalah di Ukraina. Membahas reaksi Rusia terhadap ledakan di jembatan Kerch rute utama dari Rusia ke Crimea, Gabuev berkata bahwa ini menunjukkan Rusia masih memiliki perangkat yang luas untuk eskalasi. Mengingat pertaruhan dan emosi yang tinggi, jendela diplomasi kemungkinan akan terbuka pada saat yang paling dramatis, misalnya, ketika Putin mulai membongkar peralatan nuklirnya, yang akan terlihat oleh NATO dan melibatkan banyak sinyal oleh Moskwa. Hanya dengan begitu publik Ukraina dan Barat dapat diyakinkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk bernegosiasi. Dia menambahkan, negosiasi harus melibatkan Presiden Biden, karena Kremlin menganggapnya sebagai satu-satunya kepala koalisi lawan yang sebenarnya. Dan semakin cepat dimulai, semakin baik. Berita terakhir tentang seberapa kuat nuklir Rusia. Ini deretan senjatanya. Kompas.com. Tanggal 7 Maret tahun 2022. Pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Moskwa. Kompas.com. Di tengah serbuan ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin telah menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga khusus, sehingga meningkatkan kekhawatiran di seluruh dunia. Tetapi para analis berpendapat tindakan Putin semestinya ditafsirkan sebagai peringatan kepada negara-negara lain agar tidak lebih banyak terlibat di Ukraina, dibandingkan menafsirkannya sebagai tanda bahwa Putin ingin menggunakan senjata nuklir. Senjata nuklir telah ada selama hampir 80 tahun. Banyak negara menempatkan senjata nuklir sebagai deterensi atau strategi pencegahan demi menjamin keamanan nasional mereka. Berapa banyak senjata nuklir yang dimiliki Rusia? Jumlah senjata nuklir yang disajikan dalam tulisan ini adalah perkiraan. Tetapi menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir perangkat yang memicu ledakan nuklir, meskipun angka ini termasuk sekitar 1.500 hulu ledak yang sudah dipensiunkan dan akan dibongkar. Ex-Dirut Chia yakin Rusia akan kalah di Ukraina. Dari sekitar 4.500 sisanya,
Mayoritas diperkirakan berupa senjata nuklir strategis seperti rudal balistik atau roket yang bisa menargetkan sasaran dari jarak jauh. Inilah senjata-senjata yang biasanya dikaitkan dengan perang nuklir. Sedangkan selebihnya bisa dibilang berskala lebih kecil, lebih tidak merusak dan digunakan pada jarak pendek di medan perang atau laut. Namun angka itu bukan berarti Rusia memiliki ribuan senjata nuklir jarak jauh yang siap digunakan. Para ahli memperkirakan sekitar 1.500 hulu ledak Rusia tengah disiapkan, yang artinya telah ditempatkan di pangkalan rudal atau di kapal selam. Bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain? Ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni China, Perancis, India, Israel, Korea Utara, Pakistan, Rusia, AS, dan Inggris. Perjanjian NPT membuat negara-negara itu harus mengurangi persediaan hulu ledak nuklir mereka, serta secara teori berkomitmen menghilangkannya sepenuhnya. Perjanjian itu memang telah mengurangi jumlah hulu ledak yang disimpan di negara-negara itu sejak 1970 dan 1980-an. India, Israel, dan Pakistan tidak pernah bergabung dalam perjanjian NPT. Sedangkan Korea Utara meninggalkan perjanjian itu pada 2003. Israel adalah satu-satunya negara yang tidak pernah secara resmi mengakui program nuklirnya, tetapi secara luas diketahui memiliki hulu ledak nuklir. Sementara itu, Ukraina tidak memiliki senjata nuklir, meskipun Putin menuduh sebaliknya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ukraina berusaha mendapatkan senjata nuklir. Apa yang dimaksud dengan deterensi nuklir, dan apakah itu berhasil? Argumen yang digunakan dalam mempertahankan senjata nuklir berjumlah besar ialah untuk menjaga kapasitas menghancurkan musuh sepenuhnya serta mencegahnya untuk menyerang. Istilah yang paling terkenal untuk strategi itu adalah Mutually Assured Destruction, MAD, kepastian saling menghancurkan. Meskipun ada banyak uji coba nuklir yang dilakukan, dengan kompleksitas teknis dan kekuatan destruktifnya yang meningkat konstan, senjata nuklir belum pernah digunakan dalam konfrontasi bersenjata sejak 1945. Kebijakan Rusia mengakui senjata nuklirnya pun semata-mata sebagai strategi pencegahan dalam 4 kondisi. Peluncuran rudal balistik yang menyerang wilayah Rusia atau sekutunya. Penggunaan senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya terhadap Rusia atau sekutunya. Serangan terhadap situs pemerintah atau militer penting Rusia yang mengancam kemampuan nuklirnya. Agresi terhadap Rusia menggunakan senjata konvensional, sehingga keberadaan negaranya dalam bahaya. Analisis Gordon Corera, koresponden keamanan BBC. Lalu, seberapa mengkhawatirkan hal ini? Kemungkinan akan terjadi konflik nuklir mungkin akan sedikit meningkat, meski masih dalam tataran rendah. Ex-Dirut Chia yakin Rusia akan kalah di Ukraina. Bahkan meskipun ancaman Putin bermaksud sebagai peringatan, dibanding menandakan keinginan untuk menggunakan senjata itu, selalu ada risiko salah perhitungan apabila salah satu pihak menafsirkannya secara keliru atau situasi menjadi tidak terkendali. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada BBC News bahwa Inggris sejauh ini tidak melihat adanya perubahan postur dari senjata nuklir Rusia. Sumber-sumber intelijen juga mengonfirmasi hal itu dan mengatakan akan mengawasinya dengan ketat. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.